Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus sudah membuktikan, kan begitu. Dia jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Disebut dengan jelas gitu. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk, karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, dia kan datang, tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk, kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan beliau nggak mau masuk, Bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah, karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu, kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya, begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa itu tersebut. udah rame-rame. Itu pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang, saya pengen ngobrol dulu sama Mas Marcel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang begitu dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya melihat tuh videonya untuk keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan, kan begitu saya sudah menjabarkan. Siap untuk membuktikan itu? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Bagaimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Iya, nanti kapan diundang lagi? Maksudnya gimana, Gus? Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya, nanti si pesulap merah kita undang lagi, dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri, Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana, Gus? Ini, Gus. Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan, kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini maaf Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya. Maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Nah, maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga nggak bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam. Bagus, galak amat kayak mas saya.
Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak emak saya. Nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Sekalian kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Betul. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar relax daripada ketemu, mungkin biar relax ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan aja biar nonton di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa jadi relax gitu. Apaan orang pun beda. Beda cerita. Beda cerita kalau tempat kopi kita mau kemanain lu? Bantuin. Lu mah tempat kopi lu ngapain? Mau konsultasi lu? Baik, maaf nih, Gus. Aku ulang ini, Gus. Siap. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan. Ada gosipnya ditutup. Ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini, Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun gitu, kutip, jadinya. walaupun belum ada satu orang pun boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu? Ya. Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah, gitu sayang. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu, tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh, jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama baik. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah itu tuh ada artikel tuh. Benar bikin laporan? Iya. Di sini Jakarta? Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin juga? Lu denger gak tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia Gus marah loh, lu kasar kata Gus. Emang enggak, tadi aku cuma nyampein apa kata kritik dulu. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya apa? pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum begitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal Itu yang yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin,
lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa seizin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya pengen tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan sama Iya. Gus itu. Iya.